Shalom, salam sejahtera buat saudara sekalian. Saya mengucap syukur bisa mendapatkan kesempatan memberitakan firman Tuhan kepada saudara-saudara. Saya Pendeta Esra Soru dan saya pernah melayani di Gemit Agape Kupang mulai dari tahun 2004 hingga 2008. Dan 2008 mulai bulan Agustus saya tidak lagi melayani di Agape dan mulai membuka atau merintis pelayanan sendiri yang sampai hari ini masih saya gembalakan, yakni GKIAN Revival Kupang. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi berkat firman Tuhan, dan tema besar yang sedang kita renungkan atau jemaat Agape renungkan adalah kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nah, saya ingin kita membaca satu bagian firman Tuhan, yakni Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon sampai ke sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semua akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan pada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu? Nah, saudara-saudara, konteks dari ayat-ayat ini adalah apa yang Tuhan firmankan kepada Yosua, karena Yosua ini adalah pengganti Musa. Kita tahu bahwa Musa yang sekian lama memimpin bangsa Israel, dan Musa itu sudah mati dan sekarang digantikan oleh Yosua. Nah, karena itulah maka sebelum Yosua melakukan tugasnya, Tuhan lalu memberikan firman kepada dia untuk menguatkan, untuk meneguhkan dia, untuk menjalani tugas pelayanan yang harus dia lakukan ketika Musa sudah tidak ada lagi. Dan saudara-saudara, sebenarnya untuk menggantikan Musa ini sesuatu yang sangat berat. Itu pekerjaan yang berat sekali bagi Yosua. Yosua menghadapi begitu banyak kesulitan. Apa saja kesulitan yang dihadapi oleh Yosua? Yosua pertama adalah dia usianya sudah sangat tua, ya. Kalau kita menghitung dengan baik usia Yosua waktu itu, kira-kira dia sudah berumur 85 tahun. Dan untuk seorang umur 85 tahun ini, itu bukan sebuah pekerjaan yang mudah, ya. Selain itu bukan hanya usianya yang tua, tetapi juga bahwa Israel yang dipimpinnya itu adalah bangsa yang sangat tegar tengkuk. Kita tahu ini bangsa keras kepala. Tegar tengkuk itu artinya tengkuknya tegar. Itu susah digoyang-goyang. Tengkuk ini semacam leher bagian belakang yang tidak bergerak. Artinya kalau dia sudah mau ke kiri, kamu tidak bisa bikin dia ke kanan. Kalau dia mau ke kanan, kamu tidak bisa bikin dia ke kiri. Jadi bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala. Bahkan kita tahu bahwa Musa saja pernah marah sampai memukul bukit batu itu. Sehingga akibatnya justru Tuhan menghajar Musa atau tidak mengizinkan Musa untuk masuk ke tanah Kanaan gara-gara reaksi Musa terhadap bangsa yang tegar tengkuk ini. Dan Yosua harus menghadapi bangsa seperti ini. Dan ini menjadi kesulitan tersendiri bagi dia. Kesulitan lain bagi Yosua itu adalah bahwa bangsa-bangsa di Kanaan yang harus dihadapinya lebih besar dan lebih kuat dari bangsa Israel. Banyak ayat di Alkitab menunjukkan bahwa bangsa-bangsa Kanaan itu bangsa yang kuat. Tapi saya berikan beberapa saja. Misalnya dalam Bilangan 13 ayat 28.
Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Lalu juga di dalam Ulangan 1 ayat 28, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Jadi orangnya besar, kotanya besar, benteng-bentengnya. Jadi ini bisa berarti bahwa memang kekuatan Kanaan itu ada di atas Israel. Maka ini menjadi kesulitan lagi bagi Yosua. Selanjutnya juga Yosua punya kesulitan lain, yaitu dia menggantikan Musa yang adalah orang hebat. Kalau saya harus menggantikan orang yang kemampuan di bawah saya, maka itu tidak sukar. Tapi kalau ada orang top yang saya harus menggantikan orang top itu, maka itu menjadi kesulitan karena saya pasti dibanding-bandingkan dengan orang top itu. Demikian juga Yosua menggantikan Musa, hamba Tuhan yang besar, pemimpin besar itu. Dan tentu saja orang akan membanding-bandingkan Yosua dengan Musa. Dan ini menjadi tekanan psikologis tersendiri bagi Yosua. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa di dalam melakukan tugasnya ada 4 kesulitan bagi Yosua. Pertama, dia usianya sudah tua, 85 tahun. Yang kedua adalah dia menghadapi bangsanya yang tegar tengkuk. Yang ketiga, musuh yang dihadapi besar, lebih kuat dari mereka. Dan yang keempat adalah bahwa dia akan menggantikan Musa, hamba Tuhan yang besar itu, dan itu tidak mudah. Nah, karena itulah maka Tuhan datang kepada dia. Tuhan datang kepada dia memberikan firman-Nya. Dan di dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua seperti yang kita baca, di sana kita bisa lihat beberapa hal. Yang pertama, kita bisa lihat ada janji Tuhan bagi Yosua. Tuhan bikin janji kepada Yosua. Dari teks yang kita baca tadi, apa saja janji Tuhan pada Yosua? Ya, ada janji bahwa setiap tempat yang diinjak Yosua itu akan menjadi milik Israel. Itu ada di dalam ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu. Ya. Nah, ini tentu saja janji yang berkenaan dengan Israel saja. Itu tidak berlaku bagi kita sekarang. Karena kalau berlaku bagi kita, setiap tempat yang akan diinjak itu menjadi milik kita, ya saya pergi injak tanah tetangga, lalu tanah tetangga menjadi milik saya. Saya pergi ke rumah saudara, injak tanah saudara, apakah tanah saudara jadi tanah saya? Tidak. Ini hanya janji yang berkenaan dengan Israel pada waktu itu saja. Dan itu adalah janji Tuhan. Ya. Selanjutnya juga Tuhan berjanji bahwa seorang pun tidak akan bertahan menghadapi Yosua. Di sini kita bisa lihat dalam ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kita bisa lihat di sini ada janji keberhasilan bagi Yosua. Tapi keberhasilan itu ditentukan oleh penyertaan Tuhan terhadap Yosua. Seperti Tuhan menyertai Musa, sekarang Tuhan berjanji menyertai Yosua, dan itulah yang menyebabkan Yosua menjadi berhasil di dalam hidupnya. Ya, orang besar seperti Musa pernah menyertai Yosua, tapi Musa sudah tidak ada lagi. Tapi sekalipun Musa tidak ada, Tuhan yang pernah menyertai Musa itu masih tetap menyertai Yosua. Dan itu memberikan jaminan keberhasilan bagi Yosua. Nah, maka di sini kita bisa lihat Yosua menghadapi kesulitan. Yosua menghadapi masalah yang besar juga di dalam tugasnya. Tetapi ternyata ada janji Tuhan bagi dia. Nah, lalu janji Tuhan itu kepada Yosua. Tetapi selain janji itu, kita bisa lihat ada syarat yang harus dilakukan oleh Yosua. Jadi bukan berarti karena Tuhan berjanji maka semua pasti terjadi dan Yosua pasif saja. Itu sama seperti kita juga. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memelihara kita, mencukupkan kebutuhan makan minum kita. Tapi bukan berarti kita hanya tidur-tidur saja kan. Tapi kita justru harus bekerja dan mencari nafkah. Di sanalah Tuhan memberkati kita. Sama seperti Tuhan berjanji bahwa kita ini akan dijaga, akan aman. Tetapi tidak berarti bahwa karena Tuhan jaga kita aman, lalu kita tidak menjaga diri. Tuhan berjanji Tuhan akan melindungi kita dari badai COVID misalnya. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita boleh hidup sembrono dengan melanggar prokes dan tidak peduli dengan semua peraturan yang ada. Ya.
Nah, karena itulah maka janji Tuhan itu juga harus melibatkan di dalamnya tanggung jawab manusia. Karena Tuhan sudah janji kepada Yosua, tetapi ada bagian Yosua yang harus Yosua lakukan. Makanya kita lihat di dalam ayat Yosua 1 ayat 7 dan 8 itu ada kata hanya, ada supaya, ada sebab dengan demikian. Itu berarti bahwa janji Tuhan yang tadi itu baru akan terjadi karena sejumlah hal yang harus Yosua lakukan. Hanya supaya, sebab dengan demikian. Nah, kalau kita mau mempelajari seluruh teks ini, maka sebenarnya ada banyak hal. Ya minimal ada 3 yang perlu dilakukan oleh Yosua. Tetapi saya tidak akan membahas semuanya. Saya hanya akan membahas satu saja. Ya, satu persyaratan yang diberikan supaya Yosua mencapai keberhasilan itu adalah dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Itu berarti bahwa supaya mencapai keberhasilan itu, atau supaya Yosua bisa melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya, salah satu syaratnya adalah Yosua harus menguatkan dan meneguhkan hatinya. Itu ada di dalam ayat yang ke-6. Ayat 6 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dan seterusnya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini syaratnya. Nah, apa artinya kuatkan dan teguhkan hati? Ya, kuatkan dan teguhkan hati itu kelihatannya bermakna berani, tidak boleh takut. Dan itu kita bisa lihat di dalam perbandingan terjemahan. Ini di dalam terjemahan baru ya. Kalau kita lihat terjemahan Indonesia sehari-hari, dia bilang, hendaklah engkau yakin dan berani. Hendaklah engkau yakin dan berani. Atau kalau kita melihat di dalam terjemahan lama, hendaklah engkau perwira dan perkasa. Hendaklah engkau perwira dan perkasa. Jadi maksudnya kuatkan dan teguhkan hatimu itu adalah kamu harus berani. Kamu tidak boleh takut. Dengan kata lain di sini Yosua dinasihatkan untuk memiliki hati yang berani, hati yang kuat, hati yang tidak lemah, hati yang tidak ciut, atau seperti dalam ayat 9, jangan kecut dan tawar hati. Di dalam ayat 9 mengatakan begitu. Ya, bukankah telah kuperintahkan padamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi kuatkan dan teguhkan hati itu artinya berani. Tidak kecut, tidak tawar hati. Kita bisa melihat itu dalam perbandingan dengan Ulangan pasal yang ke-31 ya. Ulangan 31 ayat 6 sampai 8. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua, berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkan hatimu. Lalu ayat 8, jangan takut dan jangan patah hati. Kita bisa lihat dalam ayat-ayat ini, kuatkan dan teguhkan hatimu dihubungkan dengan jangan takut, jangan gemetar. Kuatkan dan teguhkan hatimu dihubungkan dengan jangan takut dan jangan patah hati. Ya, maka di sini kita melihat bahwa nasihat ini penting sekali. Keberanian atau hati yang tidak takut adalah syarat keberhasilan di dalam seluruh kehidupan kita, pekerjaan, pelayanan kita. Termasuk juga ya pada mulanya adalah untuk Yosua dan termasuk juga untuk kita. Nah, satu hal yang perlu kita perhatikan adalah di dalam kitab suci, kalau kitab suci mengulangi kata-kata tertentu atau kalimat-kalimat, frase-frase tertentu, itu berarti bahwa kalimat itu penting sekali atau sangat ditekankan ya. Saya beri contoh di Alkitab bagaimana satu kata atau satu frase diulang-ulang. Misalnya di dalam Galatia pasal 1 ayat 89 ya, dikatakan terkutuklah dia. Sekarang sekali lagi kukatakan terkutuklah dia. Maksudnya orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat. Sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga beritakan padamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan, terkutuklah dia. Sekarang kukatakan sekali lagi, terkutuklah dia. Berarti kata-kata terkutuk diulang 2 kali. Itu berarti orang yang menyebarkan ajaran sesat terkutuk. Itu sesuatu yang sangat penting, sangat-sangat serius. Lalu kita melihat juga di Matius 6 ayat 25 ya sampai 34. Muncul kata-kata yang berulang. Janganlah khawatir,
Lalu janganlah khawatir, ayat 25, ayat 28, mengapa kamu khawatir? Ayat 31, jangan kamu khawatir. Ayat 34, jangan kamu khawatir. Maka jangan khawatir, jangan kamu khawatir ini muncul berulang-ulang. Ini menunjukkan bahwa jangan khawatir itu sesuatu yang ditekankan penting sekali. Lalu dalam Hagai 2 ayat 5, kuatkan hatimu, 1, kuatkan hatimu, 2, kuatkan hatimu, 3. Diulang 3 kali kuatkan hatimu. Itu berarti bahwa bagian itu sangat penting, sangat ditekankan. Nah begitu juga pada waktu Tuhan memberikan firman kepada Yosua, itu kata kuatkan dan teguhkan hatimu itu ditekankan berulang-ulang. Perhatikan ya ayat 6. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Lalu ayat 9. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Lalu ayat yang ke-18. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi muncul 4 kali di dalam firman terhadap Yosua. Jadi jelas bahwa keberanian atau hati yang tidak takut adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Mengapa? Karena Yosua harus menghadapi begitu banyak tantangan, begitu banyak persoalan, begitu banyak masalah, kesulitan, musuh, ancaman, dan lain-lain. Apabila dia menjadi takut atau dia kehilangan keberanian, maka dia tidak akan memiliki kekuatan untuk menghadapi semua itu. Itulah sebabnya di dalam Amsal dikatakan begini. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kekuatan jadi kecil justru pada masa kesesakan kalau engkau tawar hati. Ya, justru pada masa kesesakan jangan sampai tawar hati karena kita membutuhkan kekuatan. Ya, tapi dengan tawar hati maka kekuatan kita itu menjadi kecil. Ya, seperti apa yang harus dilakukan oleh Yosua, demikian pula kita. Tidak boleh merasa takut menghadapi apapun juga. Ya, tantangan, kesulitan, persoalan, kesukaran, kesesakan boleh datang. Tapi jangan sekali-kali kita tawar hati atau takut, karena itu akan menghilangkan kekuatan kita untuk menghadapinya. Ya, nah kita tahu bahwa hari-hari ini hidup kita sedang sulit. Baik secara pribadi, juga sebagai bangsa dan negara, bahwa kita menghadapi banyak kesulitan terkait dengan COVID. Ya, hidup menjadi tidak berjalan dengan normal. Kita mungkin punya masalah ekonomi, masalah kesehatan, bahkan juga duka cita karena ada orang-orang yang bersama-sama dengan kita akhirnya meninggal dunia gara-gara COVID ini. Dan tidak menutup kemungkinan masih bisa terjadi hal yang lebih buruk dari yang sekarang ini. Tetapi sekalipun keadaan seperti sekarang ini buruk, banyak kesulitan, banyak hal yang menakutkan kita sebagai manusia. Tetapi kita tidak boleh takut seperti orang-orang tidak beriman. Kenapa? Karena seperti Tuhan menyertai Yosua yang membuat dia tidak boleh takut. Harusnya kita juga sadar bahwa kalau Tuhan beserta dengan kita, maka apa yang perlu kita takutkan? Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Karena itu menghadapi masa atau keadaan yang sulit sekalipun, jangan pernah takut. Seperti kata Daud di dalam Mazmur 23 yang terkenal itu, ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ya, dalam Mazmur 23, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bersama dengan Tuhan, hadapi semua kesulitan. Hadapi semua tantangan, persoalan, pergumulan saudara. Dan saudara pasti menang. Ingat, jangan takut, jangan tawar hati, jangan patah hati, jangan kecut, jangan kecewa, jangan putus asa. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman yang sudah kami dengarkan. Bahwa Yosua menghadapi kesulitan yang besar. Tetapi sekalipun ada janji Tuhan, ada tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Yosua.
Kami juga sedang menghadapi masa-masa sulit, masa-masa kesesakan karena COVID ini. Tapi kami berdoa, biarlah Roh Kudus menolong kami supaya kami boleh memiliki hati yang kuat, hati yang teguh, tidak gampang menjadi ciut, patah hati, apalagi putus asa. Keyakinan bahwa Tuhan beserta dengan kami, itu biarlah melahirkan keberanian dan keyakinan di hati kami bahwa kami akan menghadapi semua kesulitan lembah kekelaman ini dengan berpegang teguh kepada janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati kami semua. Amin.